Datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel. Kami memiliki Allah seperti Engkau, yang di tengah-tengah pemberontakan kami, bahkan di tengah-tengah keberdosaan kami, bahkan pelanggaran yang kami lakukan, justru ya Tuhan, Engkau berinisiatif datang mencari, menghampiri kami, orang-orang berdosa. Maka Engkau rela lahir di tempat yang tidak layak. Maka tidak hanya saja lahir di tempat tidak layak, tetapi juga Engkau menderita bahkan mati di atas Kalvari, akan dikuburkan, bangkit di antara orang mati,
Sungguh kami bersyukur bahwasanya Engkau telah melimpahi kami dengan kasih karunia. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dan berkati juga hamba-Mu yang menguraikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, selamat sore Bapak Ibu, Shalom. Ya, puji Tuhan. Pada minggu kedua di bulan Desember ini, kalau ditengarkan kita sudah merayakan Natal di minggu pertama Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah pelihara kita selama 1 tahun lamanya. Ya. Kita bercengkrama satu dengan yang lain, bahkan anggota keluarga kita, bahkan saudara-saudara kita. Yang walaupun mungkin juga di dalam tahun ini ada saudara seiman kita yang mungkin saudara ya telah meninggalkan kita. Tapi pada saat ini kita bersyukur karena masih Tuhan memberikan kesempatan sekali lagi buat kita untuk menikmati tahun ini. Dan tentunya kita berdoa untuk tahun depan pun bisa kita menikmatinya. Ya. Nah, kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, maka seharusnya apa saudara? Kita isi dengan apa? Perkara-perkara yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dengan satu tema yang akan kita bahas bersama-sama, yaitu mati dan bangkit dengan Yesus Kristus. Ya, Roma pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Jangan saling mendahului Bapak Ibu. Kita pelan-pelan sambil menyimaknya ya. Saya hitung sampai 3. Yaitu Roma 6 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentunya minggu yang lalu masih ada yang mengingat satu subtema gereja kita yang disampaikan kepada kita. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Ada? Ada Bapak Ibu. Dibenarkan apa? Karena
karena iman. Iya ya Bapak Ibu, jadi ini ada sebenarnya urutannya saudara. Nah, kita ini adalah orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Makanya saudara, di dalam Roma pasal yang ketiga itu ayat 23 sebenarnya sangat jelas. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, kita ini sebenarnya sebelum kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, masa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang bagaimana? Nah, kira-kira orang berdosa itu saudara, apa hukumannya? Alkitab katakan bahwa orang berdosa itu yang tidak percaya kepada Kristus, maka dia akan menuju kepada maut atau kebinasaan. Kira-kira Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau umpamanya seseorang belum percaya, maka dia sesungguhnya apa? Mati. Nah, mati itu saudara bukan mati secara fisik ini saudara, tetapi dia mati rohani. Maksudnya terpisah dengan Tuhan. Kira-kira mungkin kelihatannya saudara, bisa saja seseorang secara fisik ini bisa hidup, tetapi ketika dia belum percaya kepada Tuhan, maka sesungguhnya mati rohani. Nah, kalau umpamanya mati rohani, kira-kira bisa bergerak tak saudara? Jangankan bergerak, dia tidak ngerti, dia tidak memahami. Maka di dalam iman kita sebagai orang-orang percaya, Alkitab mengajarkan kita itu bahwasanya apa? Allah itulah yang menghidupkan kita dari kematian rohani kita. Dia jamah hati kita, dia menghidupkan kita sehingga apa? Boleh kita mengerti. Makanya kemarin itu saudara, pada minggu pertama dibenarkan oleh iman. Ketika kita dihidupkan oleh roh itu sendiri atau Allah itu sendiri saudara, maka baru kita mengerti. Lalu kita percaya menerima Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dengan apa tadi? Dengan iman kepada Yesus Kristus. Nah, saudara, oleh karena itu saudara, orang berdosa itu saudara selalu mencari apa saudara? Berusaha untuk apa? Seolah-olah mendekatkan dirinya kepada Allah. Masanya saudara, makanya di dalam kita melihat saudara, dengan cara manusia berdosa itu apa? Berusaha mereka memuji Allah melalui apa? Ciptaannya. Mereka berusaha apa? Mendekatkan diri melalui agama. Nah, makanya tidak heran saudara ya, ada orang yang beragama, tetapi dengan agama ini kira-kira bisa menjangkau Allah enggak? Tidak bisa. Kecuali kalau umpamanya Allah sendiri yang menjamah dan memberikan hidup dan membawa kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah saudara, upaya orang berdosa itu sebenarnya apa? Kita dengan cara beragama. Tidak hanya saja itu saudara, dengan apa? Dengan menyembah benda-benda yang ada di dalam dunia ini. Maka tidak heran saudara, ada yang menyembah apa? Pohon, bukan? Betul tidak? Pernah melihat saudara? Animisme itu sebenarnya usaha manusia untuk menjangkau Allah atau mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mereka berusaha itu dengan menyembah apa? Patung atau pohon yang besar atau matahari atau bulan. Mereka berusaha untuk apa? Mendekatkan diri dengan upaya mereka. Tetapi masalahnya saudara, apakah dengan cara yang demikian Allah perkenankan, bahkan Allah bisa dijangkau dengan usaha manusia? Bisa enggak kira-kira? Orang berdosa bisa menjangkau Allah enggak? Bisa enggak? Tidak bisa.
Karena Allah itu tidak bisa dijangkau oleh orang berdosa. Karena Allah sendiri yang mengusir kok ketika mereka jatuh di dalam dosa. Tetapi unik, istimewa sekali bahwa Allah kita itu Allah yang bagaimana? Allah yang menghampiri kita. Allah yang datang mencari orang yang berdosa. Nah, ini sebabnya saudara, di dalam bagian ini kita pahami dulu bahwa mati itu kita tidak berdaya. Kita tidak mampu melepaskan kita dari belenggu maut yang membinasakan. Tapi syukur kepada Allah saudara, melalui kebenaran firman Tuhan itu, Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa ada berita atau kabar sukacita. Bahwa Allah itu datang kepada kita, bahkan dia mati, dia lahir dan mati di atas kayu salib, dikuburkan, lalu bangkit di antara orang mati, lalu naik ke surga. Itu kabar sukacita bahwa Allah itu yang dalam kebesarannya itu dia rela menghampiri manusia, bahkan melalui kematiannya di atas kayu salib. Maka di dalam bagian ini kalau demikian, orang yang percaya kepada Tuhan tadi, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, mereka dibebaskan dari belenggu maut yang membinasakan itu. Dan diberikan hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian ini ada orang-orang yang salah memahami bahwa kita ini sudah diampuni oleh Tuhan. Memang benar kita sudah diampuni oleh Tuhan ketika kita percaya kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Lalu bukan berarti ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, maka boleh kita hidup dengan sembarangan. Maka di dalam Alkitab kita tadi saudara, Rasul Paulus melalui kebenaran firman Tuhan, dia mengatakan, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Gini loh saudara, kita masing-masing yang telah percaya kepada Tuhan Yesus tadi, kita sudah diampuni oleh Tuhan dengan kasih yang besar kepada kita. Maka sekarang mereka itu saudara, ada orang-orang yang menyalahpahami tentang kasih karunia. Loh, kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka boleh kita melakukan apa saja yang kita sukai. Mereka menganggap bahwa dengan kasih karunia Tuhan yang melimpah itu, manusia dapat dengan bebasnya melakukan dosa. Apa benar demikian, saudara? Jangan sampai kita salah memahami hal ini dalam hidup kita. Makanya tidak heran orang-orang di luar kekristenan, mereka menganggap bagaimana Bapak Ibu? Oh, orang Kristus sudah diampuni dosanya, lalu apa? Boleh mereka melakukan dosa, lalu apa? Minta pengampunan lagi dari Tuhan. Itu salah memahami, saudara. Orang Kristen yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kasih dari Tuhan, maka mereka menghargai kasih Allah yang besar itu di dalam hidup mereka. Mereka tidak menyalahgunakan setiap kesempatan untuk berbuat dosa, tetapi mereka menggunakan setiap kesempatan untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Jadi saudara jangan beranggapan, oh aku sudah diampuni oleh dosa, oleh Tuhan, diampuni segala dosaku oleh Tuhan melalui kayu salib. Memang benar. Tetapi di sisi yang lain kita harus sadar bahwa pengampunan Allah itu melalui dirinya sendiri. Itu nilainya apa? Besar sekali. Maka orang yang telah mengalami kasih Allah, dia tidak mengabaikan hal itu, tetapi dia menghargainya. Dengan apa? Menjaga segala kehidupannya dari segala kecemaran dan pelanggaran dan dosa di dalam dunia ini. Kira-kira Bapak Ibu, kita hari-hari ini saudara mengerti hal ini.
Ini bahaya saudara. Jikalau kita tidak hati-hati, maka Paulus itu mengingatkan orang-orang percaya bahwasanya jangan sampai engkau menyalahgunakan keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan itu dengan perkara-perkara yang sia-sia. Maka dia mengatakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Tidak mungkin Bapak Ibu. Bagaimana mungkin orang yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kasih Allah, dia pergunakan itu dengan perkara-perkara yang sia-sia? Tidaklah mungkin. Jadi saudara, ada orang itu yang beranggapan dalam dirinya, kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka boleh saja kita bebas melakukan segala kesalahan dalam dunia ini. Kenapa? Kalau kita sudah jatuh dalam dosa, nanti minta ampun lagi sama Tuhan. Banyak orang yang seperti itu, bukan? Betul lah. Tapi pikiran ini adalah pikiran-pikiran yang salah dan keliru. Maka Rasul Paulus tegur mereka, setiap orang-orang yang salah berpikiran itu, salah menggunakan tentang pengampunan dari Tuhan. Dia mengatakan tadi bagaimana? Sekali-kali tidak. Di garis bawah itu Bapak Ibu ya. Sekali-kali apa? Tidak. Jangan kita sampai terjebak di dalam pemahaman yang keliru ini Bapak Ibu. Makanya saudara, ada dua musuh Injil atau musuh dari kebenaran itu sendiri. Yaitu apa? Berusaha untuk melakukan hukum. Tujuannya apa? Untuk keselamatan. Ini masalah saudara. Yang kedua saudara, ekstrim yang kedua, mereka sudah menyadari, kita sudah diampuni Tuhan, maka boleh kita melakukan kebebasan sebebas-bebasnya. Jadi dua saudara. Yang satu ekstrem karena mereka berpikir dengan melakukan segala sesuatu seolah-olah apa? Bisa memperoleh keselamatan dengan ketaatan mereka. Mungkinkah orang berdosa dengan melakukan semuanya itu perbuatan baik itu seolah-olah Allah disogok Bapak Ibu dengan perbuatan kita? Padahal sesungguhnya perbuatan baik kita itu seperti kain, seperti kain kotor Bapak Ibu. Apakah orang Kristen tidak berbuat baik? Berbuat baik. Ya, tetapi bukan tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan. Kenapa? Kita terlebih dahulu dikasihi oleh Allah. Sehingga ketika kita sudah mengalami kasih Allah dalam hidup kita, kita berbuat baik enggak? Yes, berbuat baik. Menjaga hidup kita dari segala kecemaran dosa enggak? Yes. Sebagai respon kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengalami kasih Allah yang besar di dalam hidup kita. Jadi beda ya, spiritnya itu berbeda. Kalau tadi yang pertama apa? Orang yang hukum tadi legalitas itu bagaimana? Dia melakukan dengan tujuan untuk memperoleh. Sedangkan yang satu, dia sudah memperoleh lalu apa? Dia melakukan sesuatu yang salah dengan tujuan, Tuhan nanti ampuni. Ini berbahaya. Jadi dua ini berbahaya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita tadi bagaimana? Aku memang sudah diampuni dan dikasihi oleh Tuhan dengan kasih-Nya yang besar. Maka saya apa? Saya menjaga hidup saya dari segala kecemaran dan dosa. Supaya apa? Supaya nama Tuhan tidak dipermalukan melalui hidup yang terbatas dan singkat ini. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat ini saudara dijawab bahwa sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Gini saudara, kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu digambarkan bahwa kita ada di dalam Kristus. Seperti ini saudara ya. Ini Kristus, lalu kita di dalamnya. Maka ketika kita sebagai orang percaya, dikatakan yang ada di dalam Kristus itu mati. Oke? Bersama dengan Kristus, disalibkan. Kita orang berdosa ini, yang ada di dalamnya. Melalui salib Kristus itu dosa kita ikut disalibkan. Lalu apa?
mati bersama dengan siapa? Kristus. Dosa kita itu loh saudara, dikuburkan bersama dengan siapa? Kristus. Lalu bagaimana? Kita juga yang mati bersama dengan Kristus tadi, bangkit bersama dengan siapa? Bangkit dalam hidup yang baru, Bapak Ibu. Jadi kita yang lama itu saudara, makanya dikatakan yang lama telah berlalu dan yang baru sudah datang, saudara. Gitu loh maksudnya. Jadi saudara, perbuatan lama itu, hidup yang lama itu telah ikut disalibkan dan mati bersama dengan Kristus, dikuburkan. Tetapi kita bangkit bersama dengan Kristus dalam hidup yang baru. Maka Paulus itu mengatakan melalui firman Tuhan, bagaimana mungkin kamu yang sudah mati di dalam hidup yang lama itu bisa muncul dalam hidup yang baru? Seharusnya tidak boleh demikian. Seharusnya tidaklah demikian, Bapak Ibu. Karena kuasa dosa itu telah apa? Dikuburkan bersama dengan siapa? Kristus. Tetapi kamu sekarang di dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Wah, dahsyat itu. Kalau demikian, apakah kita tidak boleh, tidak bisa jatuh dalam dosa itu? Bisa sewaktu-waktu. Tetapi kuasa maut itu, kuasa dosa itu tidak lagi bisa mencengkram kita, membelenggu kita. Karena apa? Melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Gitu loh Bapak Ibu. Bahagia enggak seperti itu? Sehingga melalui Kristus itu seolah-olah kita apa? Dianggap benar. Bukan kita yang benar, tetapi siapa? Kristus. Karena kita yang ada di dalam Kristus tadi, lalu apa? Allah Bapa di surga itu memandang putra yang tunggal itu, memandang kita di dalam putra yang tunggal itu, seolah-olah kita ini adalah orang yang benar. Padahal kita adalah orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang disucikan oleh siapa? Oleh Kristus. Melalui apa? Pengorbanannya di atas Kalvari. Bisa dipahami ini Bapak Ibu? Bisa? Maka semangat kita sebagai orang-orang percaya, maka dijawab di dalam bagian ini saudara. Di dalam ayat yang ketiga itu, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Maksudnya sama, sebenarnya mati bersama-sama dengan Kristus. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya apa? Sama seperti Kristus telah apa? Dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi orang-orang percaya tadi saudara, seharusnya yang muncul dari hidup mereka adalah hidup yang baru. Identitas kita itu adalah identitas yang baru. Sungguh loh Bapak Ibu, ini penting ya. Identitas kita bukan identitas yang lama, tetapi identitas baru di dalam Kristus. Seperti apa sih identitas yang baru itu? Seperti apa? Seperti apa? Seperti apa? Identitas yang baru di dalam hidup yang baru di dalam Kristus itu. Manusia baru. Gini, saudara, kadang-kadang ya kita di dalam berpikir itu loh saudara, betul ya? Ya, betul ya. Ciri dari hidup yang baru itu seperti apa sih sebenarnya? Misalnya Bapak Ibu, kalau dulu kita melakukan segala sesuatu, tujuannya apa sebenarnya? Untuk diriku, betul lah ya? Betul ya? Semangatnya itu loh Bapak Ibu. Spiritnya itu saudara selalu orientasinya kepada siapa? Diri
sendiri. Tetapi sekarang, saudara, oleh karena perjumpaan kita di dalam Kristus itu, spirit kita itu berbeda. Misalnya, kita melakukan segala pekerjaan kita sesuai dengan profesi kita. Tujuannya apa sih sebenarnya? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Misalnya, ibu rumah tangga. Misalnya, karena kita rata-rata ada sebagian ibu rumah tangga, saudara, ya, melakukan pekerjaan rumah tangganya atau menyiapkan segala sesuatu. Tujuannya apa sih sebenarnya? Apakah hanya semata-mata supaya saya dipuji anak saya, wah itu senang? Apa demikian? Itu tidak salah, Bapak Ibu. Misalnya seorang rumah tangga, dia memasak dengan baik, misalnya, saudara. Apakah tujuannya hanya sekedar supaya dipuji oleh anak saya ketika saya menyiapkan makanan yang baik? Itu tidak salah. Tetapi tidak berhenti dari situ, saudara. Kalau hanya sebentar sampai di situ pemikiran kita, maka kita akan menjadi kecewa ketika tidak ada pujian. Wah, saya sudah siapkan capek-capek kok. Kok kamu nggak memuji saya ya? Bahkan mungkin cenderung kita dicela. Waduh, nggak enak, pahit. Nah, misalnya, akhirnya apa? Grundel hati kita, bukan? Betul nggak? Betul nggak? Tapi orang Kristen tidak sebatas itu. Misalnya contoh yang kedua. Kita sudah melayani ini dalam gereja. Melayani kita sudah persiapkan sedemikian rupa. Akhirnya apa? Oh, yang satu mungkin ya salah satu di antara mereka kurang baik loh ini. Kita sudah latihan gitu. Kita udah sungguh-sungguh. Bagus enggak itu? Bagus dong. Latihan itu bagus nih. Kita memberikan berusaha dengan terbaik. Ya tahu-tahu kita waktu kita datang, salah loh itu. Mulai hati kita menjadi apa? Kecewa, bukan? Kenapa? Harapan kita kalau umpamanya sudah kita mempersiapkan sedemikian rupa, harapan kita apa? Setidaknya apa? Pano pujiannya, waduh bagus tuh. Itu tidak salah. Tetapi saudara, kita balik kembali. Ketika kita berjumpa dengan Injil itu yang memperbaharui hidup kita, bukan tidak penting itu, saudara. Tetapi sekali lagi kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi arah kita, saya serahkan itu kepada Tuhan. Walaupun di dalam segala persiapan yang saya sudah kerjakan, tidak ada pujian dari orang-orang terdekat. Tapi hati saya tidak menjadi kecewa. Saya sudah mengerjakan dengan apa? Dengan sungguh. Jadi spiritnya apa, saudara? Bukan lagi orientasi pada diri sendiri, tetapi tujuannya itu sudah apa? Berubah. Kalau tadi sentralnya pada diri sendiri, tetapi sekarang berubah tujuannya, caranya, motivasinya kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Beda, bukan? Sehingga hati kita tidak menjadi grundel manakala kita datang beribadah kepada Tuhan, tidak ada pujian, mungkin tidak ada, saudara. Hati kita tidak menjadi marah. Saya beribadah sebagai apa? Responku untuk apa? Kasih Allah yang besar. Ini loh yang nyata dari hidup yang baru itu. Kalau dulu saya sulit sekali untuk memberikan pengampunan, tetapi sebagai orang yang telah diampuni oleh Tuhan, bahkan di dalam hidup yang baru, maka sekarang dengan sukacita juga aku memberikan pengampunan kepada orang lain. Sulit enggak ini, Bapak Ibu? Ya gampang-gampang susah, Bapak Ibu ya. Jadi itu loh saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mati dan bangkit dengan Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kita tidak bisa lagi dibelenggu oleh kuasa dosa yang membawa kebinasaan itu. Tetapi kita juga yang telah mengalami kasih Allah itu, kita harus menunjukkan identitas yang baru yang kita miliki. Melalui apa? Cara hidup saya dan saudara. Cara pandangnya berbeda. Lifestyle-nya itu berbeda dengan dunia ini. Tidak sama dengan dunia ini.
Nah, oleh karena itu saudaraku dikasihi Tuhan, maka dilanjutkan di dalam bagian ini, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa? Yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Maksudnya mati bersama dengan Kristus. Maka kuasa maut itu yang membinasakan itu tidak lagi berkuasa atas kita. Tetapi kita menikmati sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya telah menunjukkan sikap sebagai orang-orang yang percaya, yang memiliki hidup yang baru di dalam Kristus Tuhan? Itu problem, saudara. Benarkah kita menyerahkan hidup kita, waktu kita, tenaga pikiran kita, talenta kita, dan tubuh kita sepenuhnya untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan? Itu perlu terus kita gumulkan, renungkan dalam hidup kita. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13b. Saudara nanti di rumah dibaca ya. Kita harus tidak lagi menyerahkan anggota tubuh kita untuk dikendalikan dan dipakai oleh iblis, dibujuk dan ditipu oleh dunia ini, dan dikuasai dan dikontrol oleh keinginan daging kita sebagai ala kejahatan. Tidak, saudara. Kita hanya boleh punya satu Tuhan, hanya satu majikan kita, yaitu Allah yang sudah menebus kita dan bukan yang lain. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kiranya hal ini satu majikan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Satu Tuhan kita yang mengontrol kita, yang harus kita taati, yaitu Yesus Kristus Tuhan melalui apa? Firman-Nya. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang yang hidup dalam hidup yang baru di dalam Kristus, ini loh menjadi pedoman kita, pegangan kita. Amin, Bapak Ibu ya. Bukan mimpi, Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ya hati itu, kadang-kadang orang Jawa bilang nyelongso hati gitu. Aku mendengar mimpi loh. Bukan mimpi yang kita percayai, tetapi yang kita percayai menjadi dasar hidup kita, yaitu firman-Nya. Maka tidak heran saudara, sebenarnya kita akhiri tahun ini dengan subtema besar Gereja Isa Al-Masih Surabaya. Itu apa, Bapak Ibu? Lihat di sisi berakar di dalam Kristus. Sudah berakar? Amin, Bapak Ibu. Nah, orang yang berakar itu loh, saudara, bisa menyerap sari-sari makanan itu. Lalu apa? Setelah berakar itu bagaimana? Kuat enggak? Kuat dong. Tangguh enggak? Ya tangguh. Enggak mudah digoncangkan, saudara. Betul enggak? Di dalam segala situasi loh, Bapak Ibu. Tidak mudah digoncang. Karena apa? Akarnya itu sudah menancap di dalam. Itu tidak kelihatan, Bapak Ibu. Tidak nampak. Tetapi ketika badai dan taufan itu yang dahsyat, goncangin, saudara. Kalau umpamanya pohon itu, saudara, kira-kira tumbang enggak? Enggak tumbang dia. Karena apa? Akarnya sudah nancap ke bawah. Itu tidak kelihatan, saudara. Iman kita bagaimana? Udah nancap bener? Hah? Amin ya Bapak Ibu. Sehingga badai dan godaan itu dan taufan itu yang kadang-kadang kita tidak undang loh. Dia menghampiri kita. Betul enggak Bapak Ibu? Nggak mungkin kadang-kadang kita ngundang. Nggak ada orang Kristen minum, Tuhan cobailah aku. Nggak mungkin lah. Oh, banyak godaan kok. Kalau bisa kita hindari dalam hidup kita. Tetapi yang tidak kita undang itu loh Bapak Ibu. Dia menghampiri hidup kita, bukan? Betul? Persoalan, ya pergumulan. Nah itu badai yang kadang-kadang bagaimana? Kira-kira dia menghampiri yang tidak kita undang itu bagaimana iman kita? Masih tetap, aku tetap setia Tuhan Yesus, terima kasih. Itu. Saya percaya jemaat GIA Surabaya
badai dan taufan itu, godaan itu sedang mengguncang iman kita, kita tetap kokoh. Karena apa? Akarnya itu sudah menancap ke dalam. Ke dalam siapa? Ke dalam Kristus, bukan ke dalam yang lain, Bapak. Sehingga tidak hanya saja nancap, tetapi dia menyerap juga sari-sari yang pada akhirnya nampak melalui apa? Nampak melalui apa? Buah kehidupan mereka. Betul ya Bapak Ibu ya? Buahnya apa yang nampak? Makanya saudara, di dalam Alkitab kita, Galatia pasal yang kelima, ayat berapa Bapak Ibu? 22 dan 23. Ada satu buah tetapi 9 rasa di dalamnya. Ya, kira-kira ketika kita review kehidupan kita di dalam 1 tahun ini, saudara, buah apa yang nampak? Setelah berakar itu kokoh, memang akar itu tidak kelihatan, tetapi akan nampak buah itu. Dan salah satunya di dalamnya apa Bapak Ibu? Ada satu di dalam kasih, ada satu lagi apa? Kebaikan, kemurahan, dan seterusnya. Dan terakhir itu tentang apa? Penguasaan diri. Menguasai diri Bapak Ibu. Kalau gagal yang terakhir ini Bapak Ibu, maka yang lain bagaimana? Gagal misalnya. Kita sudah berbuat baik, akhirnya apa? Ono yang mancing kita untuk marah, ngamuk sejadi-jadinya. Yang lain gagal enggak? Tumbang Bapak Ibu. Penguasaan diri, bablas anginnya, saudara. Makanya tidak heran kecewa. Buat apa di gereja? Kecewa aku. Kenapa? Penguasaan diri. Tapi saya percaya bahwa jemaat GIA Surabaya, mereka sudah berakar di dalam Kristus, sehingga boleh mereka menghasilkan buah-buah yang baik di dalam segala musim kehidupan ini. Karena itu adalah satu identitas yang baru yang nampak di dalam hidup mereka. Tidak lagi nampak tentang manusia yang lama itu, tetapi manusia yang baru yang selalu muncul di dalam pemikiran mereka, di dalam ucapan mereka, bahkan di dalam setiap tindakan kita. Amin Bapak. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara sekalian. Ingat bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Di dalam siapa? Tidak, bukan yang lain. Ya, kiranya hal ini memotivasi kehidupan kita kembali. Mungkin saja bisa kita gagal Bapak Ibu. Betul enggak? Tetapi kegagalan itu untuk apa? Bangkit kembali di dalam hidup yang baru. Mungkin kita Tuhan, aku lihat dari belakang saya, aduh, banyak bolongnya, misalnya saudara. Tapi jangan menjadi ciut semangat kita kepada Tuhan. Jangan berkurang semangat kita. Tapi aku mau berubah Tuhan. Karena aku percaya pun Engkau yang akan memberikan kekuatan hari demi hari. Sehingga melalui kegagalan itu, aku bisa melihat kuasa Allah yang besar. Bahwa lebih besar kuasa dan kasih Allah di dalam hidup saya. Mungkin saya bisa jatuh, tapi sekali lagi kuasa-Mu yang besar yang mendorong saya untuk bangkit dari segala kegagalan, bahkan kelemahanku. Dan Tuhan pakai saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu malam hari. Kami telah mati, bahkan dosa kami telah disalibkan, bahkan mati bersama-sama dengan Engkau. Dan kami juga orang yang berdosa ini dibangkitkan dalam hidup yang baru bersama-sama dengan Kristus. Sehingga dalam hidup kami menunjukkan sikap hidup yang baru. Kami memiliki identitas yang baru. Sehingga di dalam identitas yang baru kami ini, saudara, Tuhan, nama Tuhan saja dianggungkan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu menyertai setiap jemaat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita telah menerima santapan rohani pada saat hari ini, ya, santapan firman dan santapan perjamuan kudus. Amin. Mengingatkan kita betapa besarnya cinta Tuhan buat kita.
Atas nama jemaat dan pengurus Majelis Gereja Isa Al-Masih Surabaya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Anugrah Lakya atas pelayanannya pada malam hari ini. Semoga kiranya Tuhan Yesus memberkati.